Oke, dimulai ya, Mir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan pertama ada Gevira Nurul Faizah, lalu kedua ada saya sendiri Muhammad Rafi Aliksan, dan yang ketiga ada Bang Muhammad Hanif. Di sini kami ingin mempresentasikan Ted Turner, Pionir Media dan Technopreneurship berdasarkan analisis studi kasus pendiri CNN. Oke, langsung saja. Oke, perkenalkan nama saya Hamid. Saya akan memperkenalkan siapa itu Ted Turner. Robert Edward atau Ted Turner merupakan seorang pengusaha media asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai pendiri CNN. Beliau dianggap sebagai pionir teknologi karena mampu menggabungkan inovasi teknologi dengan strategi bisnis media. Selain mendirikan CNN, Ted Turner juga membangun Turner Broadcasting System atau TBS yang sangat berpengaruh dalam perkembangan televisi kabel. Nah, adalah seorang pengusaha Amerika, yaitu revolusi industri media melalui visi teknopreneurial. Lahir itu di 19 November 1938. Meninggal di 6 Mei 2006, usia 87. Dia dikenal sebagai The Mall of the South. Mencapai pendiri CNN, Sportation TBS, dan filantropis besar. Sambil alih resiko dan kemampuan melihat peluang bisnis. Oke. Latar belakang keluarga SMA. Ya, banyak dikeluarkan dari Brown University karena punya jiwa pemberontak. Tragedi 1963, ayahnya wafat dan mewariskan bisnis yang hampir bangkrut. Sedikit kegagalan bukan pilihan bagi Ted saat mengambil alih tanggung jawab keluarga. Di usia yang sangat muda, Ted Turner mulai mengembangkan bisnis periklanan milik keluarganya. Ia melakukan ekspansi secara agresif dan mulai masuk ke industri radio secara media komunikasi lainnya. Dari sini terlihat bahwa Ted Turner memiliki jiwa entrepreneur yang sangat berani berkembang dan tidak takut mencoba bidang baru. Next bagian 2. Baik, kita masuk ke bagian 2, revolusi teknologi satelit. Di sini kita akan membahas bagaimana sih teknologi mengubah stasiun TV lokal menjadi raksasa nasional. Ya, pada tahun 1970, Ted Turner membeli stasiun TV WTCG yang nyaris bangkrut. Inovasi kuncinya adalah menggunakan satelit komunikasi. Strategi ini memungkinkan sinyal lokal dipancarkan ke seluruh Amerika, yang kemudian menjadi cikal bakal TBC dan mengubah model bisnis TV menjadi skala nasional. Iya, dari sisi teknopreneur ada 3 kunci sukses skalabilitasnya. Yang pertama, infrastruktur. Menggunakan satelit untuk menjangkauan luas tanpa beban kabel fisik. Kedua, efisiensi. Produk konten sekali atau produk lokal, tapi pendapatan iklan berkali lipat secara nasional. Ketiga, momentum. Menjadi first mover yang melihat potensi kabel sebelum kompetitor besar menyadarinya. Intinya, Ted Turner ini berhasil melakukan skala besar dengan memadukan teknologi baru dan visi bisnis yang tepat.
Mari kita lanjut ke bagian 3. Yang dijelaskan sama Rafli. Di sini bagian 3 membangun CNN. Visinya, berita 24 jam. Pada akhir 1970-an, Ted Turner mengusulkan ide gila, yaitu membuat saluran berita yang mengudara 24 jam sehari. Berita tidak pernah berhenti. Jadi mengapa kita harus berhenti menyiarkannya? Kata Ted Turner. Chicken Noodle Network. Awalnya, CNN diajak karena anggaran rendah dan kualitas produksi yang belum matang dibanding raksasa industri. Yaitu karena jaringan besar memprediksi kegagalan dalam waktu 6 bulan. Ted mempertaruhkan seluruh kekayaannya, serta fokus pada real-time news, mengalahkan kemewahan studio. 1 Juni 1980 menjadi hari bersejarah, karena CNN resmi mengudara dengan pesan optimis dari Ted Turner. Kami tidak akan berhenti sampai kiamat tiba. Kami akan meliputnya secara langsung. Ini adalah momen disrupsi total terhadap siklus berita malam yang tradisional. Lanjut bagian 4. Oke, dilanjut bagian 4. Saya. Bentar. Disrupsi global dan dampak. Kejadian nyata Perang Teluk 1991. Keberhasilan terbesar CNN terlihat saat Perang Teluk tahun 1991. CNN menjadi satu-satunya jaringan yang menyiarkan langsung dari Baghdad. Peristiwa ini membuat CNN dikenal di seluruh dunia dan menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat internasional. CNN itu membuktikan dominasinya saat meliputi operasi Desert Storm. Contohnya, jadi satu-satunya jaringan yang menyiarkan langsung dari Baghdad. Status CNN berubah menjadi alternatif, jadi prioritas utama. Seluruh pertama itu kecepatan dalam menyampaikan berita. Kedua, akses informasi global secara 24 jam. Selama 24 jam. Dan ketiga, jaringan responden internasional yang sangat luas sehingga berita yang disampaikan lebih eksklusif. Oke, next, bagian kelima. Kira-kira. Baik, bagian kelima. Membahas strategi ekspansi dan akuisisi yang mengubah bisnis Ted Turner menjadi kerajaan media global. Ted melakukan diversifikasi konten secara masif di luar berita. Dengan membuat Cartoon Network dengan memanfaatkan perpustakaan animasi MGM dan Hanna-Barbera. Kedua, TNT and TCM. Fokus pada film-film klasik. Yang ketiga, sport. Membeli tim Atlanta Braves dan Atlanta Hawks untuk melengkapi portofolio hiburannya. Slide. Merger dengan Time Warner pada tahun 1996. Langkah korporasi terbesarnya terjadi pada 1996 saat Ted menjual kerajaannya ke Time Warner senilai 7,5 miliar US dollar. Namun, ini menjadi langkah yang ia sesali karena kehilangan kendali operasional setelah merger besar dengan AOL. Skala pertumbuhan CNN. Terakhir, ini kita bisa lihat grafik pertumbuhannya. Dari hanya 1,7 juta rumah saat peluncuran di tahun 1980 hingga melesat
di 78 juta rumah pada tahun 2000. Dari sini membuktikan bahwa adopsi TV kabel tumbuh sejalan dengan dominasi kontennya CNN. Singkatnya, ekspansi agresif ini berhasil membangun dominasi, meski harus dibayar dengan hilangnya kendali perusahaan. Bagian 6 akan dibaca oleh Raffi. Oke, lanjut ke bagian 6, filantropi dan warisan. Donasi 1 miliar US dollar untuk PBB. Ted Turner bukan sekedar mencari laba. Pada 1997, ia mewujudkan dunia dengan menyumbangkan 1 miliar US dollar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sini membentuk United Nations Foundation, lalu mendukung perdamaian, kesehatan global, dan hak asasi manusia, serta menantang miliarder lain untuk lebih dermawan. Pelestarian alam dan bison. Ted Turner menjadi salah satu pemilik tanah pribadi terbesar di Amerika Serikat. Ia memelihara lebih dari 50.000 ekor bison untuk mencegah kepunahan, serta fokus pada model bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Wafatnya sang pionir pada bulan Mei 2026 kemarin. Kepergian Ted Turner di usia 87 tahun menandai akhir dari era kemasan pionir TV kabel. Di sini ada kutipannya, visi saya adalah untuk menyatukan dunia melalui informasi, dan saya berharap saya telah melakukannya sedikit. Warisan jurnalisme 24 jam tetap menjadi standar global hingga saat ini. Pelajaran Technopreneurship. Dari aspek visi, berani membayangkan apa yang orang lain anggap mustahil. Dari aspek teknologi, pemanfaatan teknologi baru seperti satelit sebagai pengungkit bisnis utama. Dari aspek ketahanan, tetap pada jalur meskipun dikritik atau diremehkan kompetitor. Konsisten. Dari aspek etika, menggunakan kesuksesan untuk dampak sosial yang nyata atau filantropi. Oke, terima kasih kami dari kelompok 6. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kami tunggu berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.